Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini, kita bakal bahas topik yang mungkin kedengerannya nggak baru, tapi justru lagi jadi omongan panas di kalangan ekonomi dan pemerintahan. Yup, soal redenominasi rupiah, alias rencana memangkas 3 angka 0 di belakang uang kita. Jadi nanti, uang 1.000 bisa jadi 1 rupiah. Tapi tenang dulu, nilainya nggak berubah loh. Loh, terus buat apa? Apa untungnya buat rakyat? Dan kenapa baru mau dilakukan sekarang, padahal wacananya udah ada sejak 2010? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama-tama, kita harus paham dulu, apa sih redenominasi itu? Menurut Indonesian Treasury Review dari Kemenkeu, redenominasi adalah penyederhanaan penulisan nominal uang tanpa mengurangi nilai uang terhadap harga barang atau jasa. Contohnya gini, kalau sekarang sepiring nasi goreng harganya Rp20.000, setelah redenominasi bisa aja harganya jadi Rp20. Tapi nilainya tetap sama, artinya daya beli kamu nggak berubah. Jadi, redenominasi bukan pemotongan nilai uang, bukan devaluasi, dan bukan juga penghapusan utang negara. Ini cuma penyederhanaan angka biar lebih praktis, efisien, dan kelihatan lebih keren di mata dunia. Sobat Infodong, sebenarnya ide redenominasi ini bukan hal baru. Sudah digulirkan sejak tahun 2010 waktu Bank Indonesia masih dipimpin Darmin Nasution. Lalu, Menkyu Agus Martowardoyo sempat mendorong RUU redenominasi ke DPR pada 2013. Masuk prolegnas, tapi ya seperti banyak RUU lain, mandek. Kenapa? Karena waktu itu ekonomi Indonesia masih labil. Masih banyak ketakutan, jangan-jangan masyarakat malah salah paham, dikira uangnya dipotong nilainya. Nah, sekarang tahun 2025, wacana ini muncul lagi. Kali ini dibawa langsung oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa lewat PMK nomor 70 tahun 2025, yaitu Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Di situ disebut jelas bahwa pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah, alias redenominasi. Targetnya apa? RUU rampung 2027. Dan yang bakal jadi motor utamanya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sobat Infodong, sekarang kita bahas hal teknisnya. Kalau redenominasi jadi dijalankan, gimana prosesnya? Biasanya ada 3 tahap besar, yaitu pertama, tahap persiapan 2025-2026. Pemerintah dan BI nyiapin regulasi, sistem IT perbankan, sosialisasi ke masyarakat, dan desain uang baru. Kedua, tahap transisi 2027-2029. Dalam periode ini, 2 sistem nominal berlaku bersamaan. Jadi di toko kamu bisa lihat label harga kayak gini. Nasi goreng Rp20.000 atau Rp20. Masyarakat dikasih waktu buat adaptasi. Dan ketiga, tahap implementasi penuh 2030 ke atas. Setelah masyarakat udah terbiasa, uang lama perlahan ditarik dan rupiah baru jadi satu-satunya yang berlaku. Nah, transisi ini penting banget biar nggak bikin panik dan nggak bikin salah paham. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Emang apa untungnya redenominasi buat Indonesia? Ada beberapa manfaat besar. Pertama, efisiensi dan kemudahan transaksi. Uang dengan angka 0 panjang bikin ribet di sistem perbankan, akuntansi, sampai transaksi digital. Bayangin aja, nulis 1 miliar rupiah di laporan keuangan itu bisa bikin salah ketik jadi 100 juta rupiah. Dengan redenominasi, semua lebih simpel. Kedua, meningkatkan citra rupiah. Rupiah sekarang kelihatan lemah di mata uang dunia. $1 Amerika bisa setara belasan ribu rupiah. Kalau disederhanakan, misal $1 sama dengan 15 rupiah, bukan 15.000 rupiah, citra rupiah jadi lebih strong. Ketiga, mendorong kebanggaan nasional. Negara-negara lain seperti Turki dan Korea Selatan juga pernah redenominasi, dan itu bagian dari modernisasi ekonomi mereka.
Kalau kita berhasil, rupiah bisa jadi simbol ekonomi yang matang dan stabil. Keempat, meningkatkan efisiensi fiskal dan IT. Sistem pembayaran, mesin kasir, hingga data keuangan bisa jadi lebih efisien. Kurang resiko salah angka dan hemat waktu. Tapi tentu aja Sobat Infodong, nggak semua hal semudah itu. Ada juga tantangan besar di balik redenominasi ini. Pertama, sosialisasi ke masyarakat. Banyak orang masih nganggap redenominasi sama dengan uang dipotong nilainya. Kalau salah paham, bisa muncul panic buying atau bahkan penurunan kepercayaan ke pemerintah. Kedua, biaya implementasi. Mencetak uang baru, mengganti sistem kasir, ATM hingga sistem akuntansi, semua butuh biaya besar. Ketiga, koordinasi lintas sektor. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, pelaku usaha, bahkan warung kecil semua harus sinkron. Kalau nggak sinkron, bisa kacau. Keempat, kondisi ekonomi harus stabil. Redenominasi cuma bisa sukses kalau inflasi terkendali dan masyarakat tenang. Kalau inflasi tinggi, justru malah bikin bingung dan bisa memicu ketidakpercayaan. Sobat Infodong, mari kita belajar dari negara lain. Beberapa negara udah sukses melakukan redenominasi, seperti Turki 2005, menghapus 6 nol di mata uangnya. Sekarang 1 lira baru sama dengan 1 juta lira lama. Hasilnya, ekonominya lebih efisien dan modern. Korea Selatan 1962, redenominasi dari Yuan ke Won. Awalnya ribet, tapi kini sistem keuangan mereka jadi salah satu yang paling stabil di Asia. Eropa 2002, ketika euro menggantikan banyak mata uang lokal, semua melalui masa transisi panjang dan edukasi publik besar-besaran. Artinya, Indonesia juga bisa, asal perencanaan dan sosialisasinya matang, bukan sekedar ganti angka di kertas uang. Sobat Infodong, redenominasi bukan cuma soal angka. Ini adalah simbol kematangan ekonomi dan kepercayaan diri bangsa. Kalau semua berjalan sesuai rencana, maka di tahun 2030-an nanti, kita bisa belanja dengan harga-harga yang lebih simpel, transaksi lebih cepat, dan rupiah tampil lebih berwibawa di mata dunia. Tapi ingat, kunci suksesnya cuma satu, pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Jadi, kalau nanti uang Rp1.000 berubah jadi Rp1, ingat, bukan nilainya yang berkurang, tapi cuma angkanya yang disederhanakan. Dan semoga langkah kecil ini bisa jadi awal untuk ekonomi Indonesia yang makin efisien, kuat, dan modern. Nah, Sobat Infodong, gimana menurut kamu? Kalau redenominasi beneran jadi dijalankan, kamu setuju atau malah khawatir? Apakah ini langkah keren biar rupiah makin berwibawa? Atau justru kamu takut malah bikin bingung masyarakat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten informatif kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Infodong, biar gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap berpikir kritis bareng kita.